bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali menerima atau melaksanakan program pendanaan dengan skema LPDP, itu tentu mungkin akan sedikit kaget karena memang teknis pelaksanaannya secara administratif sangat berbeda dengan BOPTN, baik yang di Satker maupun BLU maupun BNPB serta yang ada di Diktis. Jadi mohon nanti Bapak Ibu terkait dengan teknis administratif, jangan kemudian wah ini kok ribet amat, masuk ngasih bantuan gak ikhlas. Ini bukan soal ikhlas atau gak ikhlas, laporan pertanggungjawaban tetap ya Bapak Ibu. Jadi tetap bahwa nanti ada hal-hal yang sangat teknis administratif untuk dipenuhi. Yang itu tentu Bapak Ibu harus mempersiapkan, dan saya kira sudah sejak awal dulu di saat sosialisasi disampaikan untuk juga membentuk tim untuk yang fokus terkait dengan administratif, sehingga nanti Bapak Ibu bisa fokus pada yang lainnya. Nah, sekali lagi ini adalah skema anggarannya, basisnya adalah SBM. Jadi Bapak Ibu nanti harus memastikan semua tahapan maupun semua proses serta dari awal sampai akhir ya, proses awal sampai dengan akhir nanti ada mekanisme yang memang itu sebenarnya untuk kontrol, menjamin akuntabilitas kita dalam proses pelaksanaan. Yang kedua adalah terkait dengan substansi. Nah, ini yang kemudian juga core of the core-nya dari riset itu sendiri. Kenapa saya maksud, apa yang saya maksud dengan core of the core? Karena memang substansi riset ini nanti yang kemudian menjadi pertanyaan besar. Lalu setelah menerima pendanaan, dampaknya apa? Nah, ini yang kemudian juga perlu dan sangat penting untuk kemudian kita sama-sama perhatikan, sama-sama kemudian kita kawal. Kalau memang ada hal-hal yang kiranya nanti butuh koordinasi dengan kami di tim PMO, di Puspenma maupun dari Subdit Penelitian, Bapak Ibu dapat berkoordinasi dengan baik. Jadi jangan sampai satu dengan yang lain. Tadi kan ada dua hal. Jangan sampai administrasi kemudian mengalahkan substansi, kemudian yang substansi juga sebaliknya mengalahkan atau mengabaikan administrasi. Jadi dua-duanya harus berjalan dengan baik. Dan agar ini berjalan dengan baik, Bapak Ibu nanti mohon koordinasi, jangan kemudian diam ketika ada kesulitan. Nanti juga akan diinfokan kepada Mas Indro, oleh Mas Indro maupun teman-teman tim dari analis di Puspenma, tim periset mana, analisnya siapa, nanti juga akan disampaikan. Sehingga Bapak Ibu bisa berkoordinasi yang terkait dengan administratif. Nah, itu kalau di tingkat kami di pusat ya. Bapak Ibu bisa koordinasi nanti melalui untuk administratif dengan tim analisnya masing-masing, karena nanti satu analis itu bisa menangani 1 sampai dengan 10 berkas atau 10 proposal atau 10 tim. Nah, tergantung nanti siapa analisnya siapa. Nah, begitu juga yang substansi. Nanti juga bisa berkoordinasi ketika ada hal-hal misalnya case di lapangan, misalnya seringkali dalam proses riset itu apa yang direncanakan kadang-kadang dan seringkali berbeda dengan realitas yang dijumpai di saat proses pelaksanaan, sehingga dibutuhkan yang namanya improvisasi, pengembangan dan lain sejenisnya. Nah, itu juga kemudian akan berimplikasi pada hal-hal yang sifatnya teknis administratif. Nah, ini kan perlu dikomunikasikan, jangan kemudian nanti Bapak Ibu gerasa gerusu. Apa ya bahasa Indonesianya itu apa? Tiba-tiba ini main sendiri, improvisasi sendiri, kemudian lupa terkait dengan pedoman teknis yang harus dipenuhi atau harus kemudian dijalankan. Yang berikutnya Bapak Ibu, terakhir saya ingin menekankan juga pentingnya untuk koordinasi dengan LP2M. Jadi Bapak Ibu selama proses ini nanti mohon tidak meninggalkan LP2M. Jadi jangan kemudian Bapak Ibu merasa, wah saya kan kenal Mas Indro, saya langsung japri Mas Indro, kemudian meninggalkan LP2M. Nggak bisa Bapak Ibu. Karena nanti di dalam proses monitoring, evaluasi, atau bahkan jika ada pemeriksaan, pengambilan sampel, itu juga melalui LP2M.
Jadi mohon Bapak Ibu nanti secara teknis administratif mana yang harus dikoordinasikan dengan LP2M, mana yang harus dikoordinasikan dengan tim analis, mana yang harus dikoordinasikan dengan tim PMO. Nah itu mohon kemudian sama-sama saling kerjasamanya. Jadi agar semua ini berjalan dengan baik. Ya misalnya tidak semua harus ke Mas Indro, kasihan Mas Indro. Soal teknis kurang berkas ini Mas Indro, kurang laporan sudah kurang Mas Indro, kurang tanda tangan Mas Indro. Bisa kurus nanti Mas Indro. Nggak enak kita sama istrinya nanti kan kok tiba-tiba kurus ngurusin riset gitu kan. Nah jadi Bapak Ibu mohon sekali lagi kalau ada hal-hal yang kiranya bingung atau kiranya mengalami kesulitan atau kendala, mohon untuk kemudian dikomunikasikan. Mana yang teknis administratif, mana yang di wilayah internal, mana yang di wilayah harus koordinasi dengan pusat. Nah soal di internal Bapak Ibu, mohon juga dikomunikasikan dengan internal lembaga, dengan LP2M. Misalnya tidak harus bagaimana melaksanakan kegiatan begini begitu, silahkan itu diselesaikan dan dikomunikasikan dengan internal lembaga. Jadi jangan kemudian nanti persoalan lembaga, miskomunikasi segala macam, kemudian mengabaikan lembaga. Tidak bisa Bapak Ibu, karena semuanya melalui dan nanti dari awal proses pendaftaran juga sebelum seleksi melalui LP2M, nanti pelaporan sampai dengan evaluasi juga melibatkan LP2M. Jadi Bapak Ibu, ini pentingnya untuk kemudian kami tekankan di sini, baik secara substantif maupun teknis administratif. Saya kira itu kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke Mbak Nila dan juga Mas Indra dan Mas Taufik. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqillah qamitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan untuk arahannya dari Pak Kasubdit Litbang Dimas. Selanjutnya adalah sosialisasi dan arahan oleh Katim Investasi Pendidikan Kerjasama dan Riset Puspenma kepada Pak Hendro Dwi Antoro. Kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Nila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari Puspenma mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu periset yang telah direkrutmen di 2025 dan diumumkan itu tanggal 30 Desember ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya di SK-kan di melalui SK Sekjen dan sekarang sedang ada perubahan terkait nilai pendanaan dan tahun pendanaan. Saya izin share screen. Oke, baik, terima kasih. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kapus terkait program riset untuk keberlanjutannya, lalu tadi Pak Kasubdit, Pak Dr. Nur Hafid sudah menyampaikan juga teknis nanti pelaksanaan seperti apa. Izin saya menyampaikan hasil rapat kita dengan LPDP, Kementerian Saintek, BRIN, dan Bappenas bahwa untuk riset di tahun berikutnya riset kolaboratif berdampak. Jadi memang hasilnya harus berdampak Bapak Ibu ya. Jadi yang telah diusulkan oleh Bapak Ibu semua terkait proposal yang kemarin, terkait usulan-usulan kemarin dari 1038 pendaftar, memang yang masuk dan benar-benar membaca jam itu sekitar 540-an ya kurang lebih ya Bapak Ibu ya. Karena memang kendala kita ini kan peralihan dari Litbang Dimas ke Eris Pro, di mana perubahan jam closing itu jam 15.00 WIB. Namun masih ada saja yang protes, masih ada aja yang menanyakan ini kok jam 3 gitu kan. Memang sudah jelas kami sampaikan di pembukaan sampai di aplikasi juga sudah
dibunyikan jam 15.00. Nah, alhamdulillah juga sudah hadir dari LPDP ada Mas Panji yang akan menyampaikan terkait teknis di Erispro seperti apa, karena memang jelas peralihan Lintas Dimas ke Erispro, kami dari Puspena juga baru memulai rekrutmen ini menggunakan aplikasi Erispro, sehingga membutuhkan waktu kehati-hatian, membutuhkan waktu untuk lebih kenal lagi fitur-fitur dan peta bisnisnya seperti apa, di mana banyak sekali ya yang harus kita lewati satu persatu, dan mungkin Bapak Ibu juga terkesan kok ini mendadak seperti kegiatan kita hari ini, tapi memang menjadi sebuah kewajiban kami selaku PMIO memberikan informasi terkait program riset. Jadi tema riset untuk 2026 adalah riset kolaboratif berdampak, seperti itu ya. Selanjutnya, dari hasil pertemuan kami dengan lintas sektoral, bahwa memang di awal tahun Pak Presiden juga sudah memberikan sebuah ruang bebas, ruang gerak kita terkait riset, dan konsen sekali terhadap riset. Memang riset adalah suatu inovasi di mana persaingan dunia secara global, di mana banyaknya kebutuhan-kebutuhan di masyarakat, terutama di Indonesia, dari program riset. Jadi sudah ada berita 12 triliun, lalu penguasaan iptek, dorongan kampus sebagai hilirisasi industri nasional, dan dorongan pokok riset untuk industri pendapatan negara. Kami berharap riset di 2026 ini, di mana 90 tim yang sudah kita rekrutmen ini bisa memberikan dampak yang signifikan, dampak langsung. Jadi bukan sekedar pemenuhan kewajiban sebagai dosen, tapi lebih kebermanfaatannya, karena nilainya juga cukup sangat besar. Dari uraian tersebut, lalu kami membuat skema grand design yang mungkin nanti kita akan susun baru lagi terhadap milestone, di mana nanti ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang terkait pertanggungjawaban kami selaku penanggung jawab dari LPDP, di mana memang Kementerian Agama sudah melakukan kolaborasi dengan pihak LPDP untuk riset itu dari tahun 2024. Yang besarannya tadi sudah disampaikan oleh Pak Kapus, di mana totalnya itu 150 miliar untuk 3 tahun. Dan alhamdulillah melihat antusiasme dan melihat adanya sebuah keinginan dari para dosen, Bapak Ibu semua, kami juga kemarin sempat ditantang untuk mengkolaborasikan angka 450 miliar, apakah Kementerian Agama bisa, kami sanggupi. Tapi dengan catatan agar risetnya bisa berdampak secara langsung, bisa digunakan. Nah, di sini kolaborasinya memang Kementerian Agama memiliki mandat sebagai mengelola perguruan tinggi, di mana salah satunya mengurusi tentang penelitian, yaitu adalah riset. Dan LPDP selaku lembaga pengelola dana pendidikan memiliki kewajiban untuk menyalurkan beasiswa riset dan inovasi, di mana kita untuk beasiswa sudah jalan lebih dahulu ya Bapak Ibu ya, sehingga kok kenapa timnya baru 137 di total 47 kemarin. Memang untuk kolaborasi ini baru digunakan di tahun kedua. Kami juga ingin jangka panjang seperti Saintek dan BRIN yang sudah hampir ribuan penelitian dilakukan oleh mereka, seperti itu. Jadi harapan kami dari kolaborasi ini adalah bersinergi menciptakan riset-riset, terutama dari agama adalah sisi keagamaan, sosial, dan kebangsaan yang berdampak luas. Kenapa di sini saya tidak masukkan Saintek? Memang kami berharap dari hasil riset-riset yang dilakukan Bapak Ibu semua, yang proposal sudah diusulkan, bisa memberikan dampak yang positif atau signifikan terhadap nilai-nilai sisi keagamaan, karena itu bukan salah satu karakter dari Kementerian Agama. Selanjutnya kami akan menyampaikan peta bisnisnya, di mana mungkin selama ini Bapak Ibu juga menanyakan kok lambat atau bagaimana, terus jalannya seperti apa. Perlu kami sampaikan, memang regulasi kita susun di semester kedua melihat tren positif dari riset yang sebelumnya atau tim yang sebelumnya. Lalu kedua, kita internalisasi terkait Erispro. Memang Erispro ini adalah aplikasi baru, di mana memang sudah dilakukan oleh pendahulu yang 47 tim itu melaporkan, menyampaikan, lalu segala bentuk kegiatan riset itu di satu platform, yaitu Erispro, dan memudahkan untuk kita melakukan mitigasi risiko atau melaporkan hasil atau progres, seperti itu. Rekrutmen kita buka tanggal 23 Oktober sampai tanggal 7 November dengan batas waktu jam 15.00. Nah, 90 tim riset ini adalah tim hebat, di mana mereka secara tertib, secara disiplin, tepat waktu mendaftarnya sebelum jam 3. Walaupun mungkin
perlu saya sampaikan juga di last minute di 2 hari 3 hari terakhir itu sangat banyak sekali masukan atau penyampaian atau semacam pertanyaan bagaimana cara mendaftar, padahal kita sudah sampaikan sering sekali ke beberapa kampus secara luring atau kita melakukan Zoom atau kita menggunakan flyer bahwa proses itu menggunakan Erisflow seperti itu. Lalu di sini ada seleksi internal dan mohon maaf mungkin ada beberapa rekan, teman atau sahabat Bapak Ibu semua yang hadir di Zoom ini gagal pada saat seleksi internal karena kami juga menggunakan persyaratan yang cukup ketat di mana para pengusul tidak bisa menjadi ketua atau sebelumnya mendapatkan program bantuan Nita Blimas. Dengan harapan kita bisa membagi kesempatan kepada Bapak Ibu semua seperti itu. Dan tadi Pak Kapus juga sampaikan di awal kenapa kita buka di bulan April atau bulan Mei ini karena memang ternyata tren positif untuk Mora itu sangat tinggi. Hingga akhirnya Nita Blimas menizin Pak Kapit, ya ada beberapa juga dosen menanyakan kapan dibukanya Mora. Loh, pertanyaan saya kenapa? Karena kami tidak ikut Nita Blimas. Nah itu yang menjadi sebuah kompetisi ya. Jadi kami juga melihat bahwa tren positif ini sangat kaget juga karena memang nilai Mora sangat tinggi, tapi dengan nilai nominal besar, pertanggungjawaban BPIB juga besar, outputnya juga lebih besar, karena ini kerja tim dan kami harapkan adanya sebuah sinergi komunikasi. Selanjutnya setelah proses seleksi kita lakukan registrasi, kita melihat dokumen-dokumen kelengkapan, dokumen-dokumen pendukung. Setelah itu masuk konsultasi di mana mungkin Bapak Ibu kemarin ada yang diwawancarai hingga larut malam atau ada yang molor waktunya dan mungkin ada yang sampai menunda sampai besok. Kami mohon maaf, kami juga sudah menyusun jadwal sesuai dengan timeline, namun ya karena waktu itu jumlah reviewernya juga terbatas, kami juga memposisikan atau mengatur waktunya dan itu juga mendadak Bapak Ibu semua karena wajib kita lakukan sehingga para reviewernya pada saat itu waktunya mungkin ada yang mengajar di pagi atau di siang. Kami mohon maaf karena memang ini adalah bagian suatu proses perubahan dari inovasi yang digunakan di Internagama lalu menggunakan Erisflow. Alhamdulillah dengan kesabaran Bapak Ibu semua dan yang kesabaran menunggu ketika diwawancarai, ketika memaparkan hasilnya telah tercipta 90 tim preset walaupun di akhir tahun kita umumkan ya sebagai bentuk kado akhir tahun ya tahun 2005 menuju 2026. Selanjutnya ini susunan kemarin kita sudah merangkum sebanyak 43 institusi baik dari UIN, dari IAIN, lalu Mahatali, ada dari UHN Bali juga ada dari IHDN, lalu dari institut juga ada, terus dari FAI ya, dari Universitas Nahdlatul Ulama, Waitansin dan Singapura Bangsa Kerawang. Dan alhamdulillah sini sudah hampir sesuai dengan harapan kita di mana ada peningkatan 2 kali lipat yang sebelumnya hanya 21 institusi sekarang sudah menjadi 43 institusi. Dan di sini juga keterwakilan dari masing-masing pulau juga sudah ada. Baik, di sini saya sampaikan timeline overview-nya terkait program Mora di mana per tanggal 30 Januari 2026 kemarin telah dilakukan penandatanganan MOU antara LP2M, Kepala LP2M dengan Pak Kapus, Pak Ruman Basori di Jakarta, di mana penandatanganan tersebut adalah mulai pertama kali atau start Bapak Ibu Periset melakukan kegiatan riset tersebut. Jadi di sini kita tidak menggunakan tahun anggaran, tapi sesuai dengan kontrak. Jadi 30 Januari 2026 sampai 30 Januari 2027. Jadi batas 1 tahun itulah Bapak Ibu akan melakukan periodisasi pelaksanaan kegiatan riset selama 1 tahun. Selanjutnya di bulan Februari ini dan Maret kita harapkan usulan pencairan tahap 1 dapat dilakukan. Karena saya sudah mendapat informasi bahwa ada beberapa riset yang sudah melakukan pelaksanaan riset setelah tanggal 30 bagaimana nanti ketika pencairannya. Ya mungkin bisa direbus ya, nanti kita bantu untuk menyampaikan catatan-catatannya. Atau rembes nanti setelah pencairan, monggo silakan. Untuk pencairan tahap pertama itu nilai 70% dari nilai kontrak Bapak Ibu yang telah ditetapkan oleh teman-teman analis kemarin. Sebelumnya kami mohon maaf, mungkin kemarin teman-teman analis
ketika melakukan offering terhadap proposal atau usulan RAB Bapak Ibu semua yang tadinya angka 500 menjadi turun menjadi 400, 300 atau 200, kami melakukan itu sebaik-baiknya dan penuh kehati-hatian. Kami juga melihat output dan luarannya, karena yang Bapak Ibu sampaikan kepada kami ingin menginginkan berdasarkan rapat koordinasi dengan APDP agar TKT-nya itu ditambah, dan kami juga akan memberikan sebuah keleluasaan di mana ketika angka kita turunin tidak membebankan Bapak Ibu semua dalam hal luaran. Namun jika memang dirasa ditambah, kami akan menambah luaran. Jadi berbanding anggaran besar berarti output dan luaran harus besar juga, karena itu keuangan negara pada prinsipnya seperti itu. Jadi menginginkan hasil dari riset tersebut bukan sekedar riset yang hanya untuk pemenuhan kewajiban Bapak Ibu sebagai dosen, tapi sebagai bentuk kebermanfaatan dan berdampak seperti yang disampaikan Pak Presiden sebelumnya. Lalu nanti bulan Juli Agustus kita akan Bapak Ibu akan dilakukan monitoring oleh LP2M. Tadi disampaikan oleh Pak Kasubdit bagaimana komunikasinya tolong dijaga dengan baik dengan LP2M. Karena pada prinsipnya Bapak Ibu bisa mengikuti program riset Moran Ervan itu salah satunya adalah adanya LP2M. Karena syarat utamanya ketika Bapak Ibu daftar, LP2M itu mendaftar dulu. Jadi kontrak kami dengan LP2M cukup jelas, sangat mengikat, di mana kontrak tersebut kita sampaikan ke LP2M, tidak kepada individu. Jadi pertanyaan misalnya nanti apakah ada kontrak riset dengan PMU atau Puspenma? Tidak. Kontrak Bapak Ibu dengan LP2M setempat. Jadi bagaimana teknis, bagaimana perjalanannya, bagaimana kegiatan-kegiatannya, monggo dikomunikasikan dengan LP2M. Lalu selanjutnya pada bulan September Oktober kami harapkan sudah masuk usulan pencairan tahap ke-2 sebesar 30%. Jadi sebelum Bapak Ibu pencairan itu dilakukan monitoring internal, di mana akan direview oleh reviewer internal atau reviewer eksternal terkait pelaksanaan riset yang sudah Bapak Ibu lakukan di awal atau di 6 bulan atau 7 bulan awal. Kami menginginkan laporan keuangan atau laporan progres dilakukan report setiap bulannya, bukan ditumpuk di akhir Bapak Ibu ya, sehingga memudahkan kami tim analis untuk melakukan verifikasi apakah dokumen-dokumennya sudah cukup atau belum. Nanti akan kami beri catatan-catatan tersebut ya, terutama dokumen keuangan itu sangat rigid dan sangat detail ya Bapak Ibu ya. Kami harapkan di bulan Juli Agustus itu sudah clear semua, dan syarat pencairan tahap kedua minimal dari pencairan 70% sudah terserap 80% ya Bapak Ibu ya, dan itu kami harapkan itu bisa terlihat pada akun Elis Pro Bapak Ibu semua. Kami juga bisa memantau, dan kami tidak ingin nanti APDP menyentil kami lagi, ini kok sudah 4 bulan, sudah 5 bulan kok tidak ada laporan progres, tidak ada laporan keuangan atau laporan luarannya atau mengerjakan apa. Karena kita kan basicnya itu seluruh rangkaian kegiatan Bapak Ibu semua dirangkum dalam suatu aplikasi platform Elis Pro. Jadi kita bisa tahu ini Bapak Ibu pergerakannya seperti apa. Nanti kalau kami melakukan semacam teguran, mohon maaf nanti kami akan surati apabila nanti di periode bulan ketiga atau keempat atau keenam ternyata serapannya rendah. Misalnya seperti contoh di bulan ke-7 baru 20%. Kami kira itu bukan sesuatu yang yang menggembirakan, tapi itu menjadi titik poin kritis kami dalam hal pelaporan. Kami harapkan kepada Bapak Ibu tim riset gunakanlah waktu seoptimal mungkin, laporkanlah apa yang dilakukan. Jadi itu yang nanti kita pantau. Lalu selanjutnya di bulan November Desember kami akan melakukan penjadwalan monitoring eksternal, di mana fungsi dari monitoring eksternal adalah mengetahui sejauh mana progres riset yang telah Ibu Bapak lakukan di apakah sudah sesuai atau ini sebagai bentuk kelanjutan tahun berikutnya. Apakah tim riset yang tadi kontraknya ada yang 2 tahun, 3 tahun, apakah dimungkinkan lanjut tahun kedua? Itu tergantung pada saat monitoring eksternal, seperti itu Bapak Ibu ya. Walaupun juga kita bisa menggunakan opsi end kontrak, bisa kita hentikan. Nah kalau kita hentikan di periode pertama untuk kontrak 2-3 tahun karena memang ada kesalahan pelaporan
atau tidak melaporkan, apalagi kalau tidak melaporkan itu sangat fatal. Kami akan berikan sanksi berupa tidak bisa mengikuti program riset apapun. Nanti dari pihak LPDP juga akan mencatat nama timnya, lalu nanti anggota tim juga nanti kami akan catat semua. Jadi bukan sekedar ketua timnya aja nih yang nanti kena sanksi, tapi seluruh. Kami harapkan itu terjadi ya Bapak Ibu ya. Jadi terkait pelaksanaan riset ini tolong digunakan waktu seoptimal mungkin. Kami juga berharap jangan sampai ada salah satu tim misalnya nanti saking mungkin lupa melakukan pelaporan sehingga dia lupa pencairan tahap kedua sehingga tidak bisa kita cairkan di tanggal 30 Januari 2027. Itu batas akhir ya, tapi kita harapkan sebelumnya supaya nanti di bulan Januari pure tinggal menyelesaikan laporan-laporan yang mungkin belum, yang mungkin harus dilengkapi, yang nanti dibantu oleh tim analis. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya saya akan sampaikan portofolio terkait program riset Indonesia Bangkit yang masuk tahun kedua. Bapak Ibu adalah tim yang terpilih sebanyak 90, di mana tim sebelumnya ada 47 dengan tema riset yang sama, Saintek, Sosial Humaniora, Ekonomi Lingkungan, Kebijakan dan Pendidikan. Kita sudah mengumpulkan 137 tim, lalu dengan nominal anggaran total itu 150 miliar 950 juta. Jadi sudah kita sampaikan ke LPDP divisi riset kemarin bahwa untuk anggaran kita sebesar 90 miliar dan itu sudah tentang kontrak. Jadi pada prinsipnya anggaran tersebut sudah disediakan. Lalu perguruan tinggi sebanyak 47. Jadi yang setelah kita hitung makin bertambah tim, makin bertambah timnya, makin bertambah perguruan tinggi institusi lembaganya gitu Bapak Ibu ya. Lalu sebarannya di sini untuk Pulau Sumatera sebanyak 27 tim. Lalu untuk Pulau Jawa memang banyak 80 tim karena memang kemarin kami sudah melakukan roadshow ya dengan Pak Kapus, sosialisasi secara masif di mana program MORA ini kami harapkan secara luas bisa diakses, dan kami juga melakukan kegiatan secara Zoom, secara daring menyampaikan program-program tersebut, dan kami harapkan kepada Bapak Ibu yang nanti mungkin ada teman atau sahabat Bapak Ibu semua yang akan ikut MORA 25, tolong disampaikan bahwa juknis setiap tahun akan berubah. Jadi jangan mengikuti juknis sebelumnya. Kami menemukan pada saat pendaftaran ketika di hari Kamis sebelum penutupan, kami ditelepon salah satu LP2M menanyakan bahwa anggaran RAB disusun menggunakan RAB sebelumnya. Kami katakan tolong lihat juknisnya, juknis setiap tahun pasti berubah, seperti itu ya. Jadi kami harapkan jangan sampai di pendaftaran last minute masih menggunakan juknis yang sebelumnya, seperti itu. Lalu ya, selanjutnya di sini besaran anggaran kami melihat Saintek itu sebesar 71 miliar, Sosial Humaniora 46 miliar, Ekonomi dan Lingkungan 19 miliar, dan Kebijakan Layanan 14 miliar. Padahal kebijakan layanan pendidikan keagamaan adalah nilai jual Kementerian Agama, tapi masalah rendah. Mungkin Bapak Ibu semua belum tertarik atau karena jumlahnya kecil ya Bapak Ibu ya. Nanti sekiranya kalau misalnya memang mau ditambah, kami akan melakukan komunikasi dengan LDP khusus untuk layanan pendidikan keagamaan atau pendidikan agama. Kami akan minta menambah agar bisa ditambah nilai risetnya atau nilai anggarannya. Lalu yang terakhir di sini jumlah kenaikan tim cukup signifikan, dari Saintek 7 sebelumnya menjadi 20 tim, dari Sosial Humaniora yang sebelumnya 26 menjadi 30, terus Ekonomi Lingkungan dan Kebijakan Layanan Pendidikan yang dari 7 meningkat menjadi 20. Jadi memang sebarannya sudah cukup luas. Kita melakukan test case terhadap pembagian kuota per tim. Memang di juknis kita tidak sebutkan, tapi kita mengatur ke pemerataan terhadap tim sehingga bisa dimaksimalkan dan dioptimalkan. Selanjutnya ini saya sampaikan, jadi kemarin itu PKS yang telah kita lakukan dengan LP2M, dan tadi juga kita Zoom dengan LP2M yang tempat Bapak Ibu institusi setempat, telah kita sampaikan bahwa pihak pertama kami PMU berhak meminta konfirmasi, dan tadi juga Pak Kapi juga sampaikan bahwa seluruh pelaksanaan kegiatan riset Bapak Ibu nanti kami akan melakukan permintaan dokumen kepada LP2M, karena LP2M memiliki hak juga mendapatkan informasi secara menyeluruh. Jadi kami berharap di 90 tim ini
bisa berkomunikasi dengan baik dengan EP2M, seperti itu ya. Lalu kami juga akan melakukan pengembangan evaluasi kegiatan, di mana nanti kita akan melihat progres dari kegiatan Bapak Ibu melalui aplikasi Iris Pro. Lalu selanjutnya Verval, nilai komponen pendanaan kami sudah lakukan kemarin pada saat offering, di mana nilai pendanaan kami mohon maaf sekali lagi yang sudah Bapak Ibu usulkan tidak sesuai.